Mengapa Yesus harus mengumpulkan banyak saksi? Karena ada dusta yang disebarkan di antara orang Yahudi bahwa mayat Yesus itu dicuri malam-malam waktu para penjaga tidur. Dalam Matius 28 ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, para penjaga kuburan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. True, kenapa orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Karena beritanya di Israel, Yesus itu dicuri mayatnya sampai sekarang. You know? Wow. Mereka mau bikin berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Makanya Yesus sudah tahu. Yesus kumpulkan banyak saksi. Dunia ini akan membuat berita-berita bohong, ucapan-ucapan dusta untuk melawan firman Allah. Karena itulah kita harus hidup jadi saksi-saksi Kristus yang mengerti, katakan amin. Kalau Anda ingin orang percaya Yesus, kita harus bisa menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. Kalau Anda tidak berubah dari yang jahat jadi baik, dari yang pelit jadi murah hati, dari yang kasar jadi lemah lembut, dari yang suami istri berantem melulu jadi rukun banget. Kalau dunia tidak lihat perubahan itu, orang tidak akan pernah percaya Yesus. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke sorga? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3b tadi bilang gini, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Berita apa yang Yesus beritakan? Mari lihat apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 46. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nyambung gak? Berita apa yang harus disebarkan? Injil Kerajaan Allah itu tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Berita Injil Kerajaan Allah adalah tentang kasih karunia yang kita terima ketika kita mengenal Dia. Bahwa apabila kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa kita dan berbalik kepada Allah, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harusnya berita Injil ini yang kita sebarkan. Bahwa berita ini harus terus diteruskan. Kita yang beroleh kasih karunia. Kenapa saya harus ikut Yesus? Karena gak ada di agama lain, ajaran lain yang menjamin bahwa saya diampuni. Dosa saya telah dihapuskan. Dan saya beroleh hidup kekal selain di dalam nama Yesus. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang berani katakan itu selain Yesus. Karena itu saya ikut Yesus. Karena saya percaya sebagai manusia, kita tidak cukup baik. Kita tidak akan bisa cukup baik. Karena itu kita butuh Tuhan yang baik. Dengar baik. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 15. Dia bilang gini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Waktu saya baca ini saya sangat diberkati. Sebenarnya kalau kita mau
memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang, kita tidak perlu menghakimi mereka. Gak usah menyinggung agamanya, gak usah menyinggung cara mereka beribadah. Kita harusnya ini yang kita lakukan seperti Raja Daud. Mengajarkan jalan-jalan Tuhan supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Amen. Gimana kita ngajarin jalan-jalan Tuhan? Kita tunjukin dengan cara hidup kita. Sesederhana itu. Contoh, Anda kerja di kantor, temenmu ngomong jorok semuanya, Anda enggak ikutan. Anda sebenarnya enggak bilang apa-apa, tapi Anda sedang mengajarkan jalan Tuhan kepada teman-temanmu dengan cara hidupmu. Teman-temanmu semuanya kebar, main perempuan, Anda enggak ikut. Meskipun Anda ikut misalnya ke bar itu, Anda cuma minum. Itu pun karena demi persahabatan, tapi Anda sebentar saja. Karena Anda tahu di situ enggak baik buat Anda. Anda ikut sama teman-temanmu bisnis. Mereka semua nyogok, suap, tusuk, hajar orang, jatoin orang lain. Tapi Anda enggak ikut. Meskipun Anda tahu Anda rugi kalau Anda mundur. Tapi Anda tahu ini enggak benar, Anda mundur. Saya kasih tahu. Hidupmu bicara jauh lebih keras daripada omonganmu. Anda ingin memberitakan pengajaran jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang, kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu. Hidupi kebenaran. Dengan Anda jadi saksi di tengah-tengah mereka bahwa kita tidak sama dengan mereka. Bukan berarti kita lebih merasa benar, tapi kita tunjukin sama mereka ini jalan Allah. Berapa banyak di dunia ini orang begitu jahat. Saya mau bilang gini, Tuhan butuh kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahwa kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, pengampunan tersedia buat kamu. Dan keselamatan dalam namanya tersedia bagi kamu. Amin. Saya mau akhiri dengan ini. Dalam memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya katakan tadi kita tidak boleh menghakimi orang atau menjatuhkan orang lain. Harusnya fokus kita adalah mengajarkan kebenaran dan jalan-jalan Tuhan supaya orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Tapi yang saya sedih adalah begini. Di antara pemberita-pemberita Injil menggunakan mimbar untuk saling menjatuhkan. Untuk saling menghancurkan. Menggunakan pelayanan untuk menyikut kanan dan kiri. Sampai ada istilah saingan tukang bakmi ya tukang bakmi, saingan pendeta ya pendeta. Saya sedih sebenarnya. Saya dikirimin link video. Idon bisa main dikit-dikit? Saya dikirimin link video. Apakah perempuan boleh berkhotbah? Lalu foto saya besar. Oke. Banyak pendeta khotbahin saya. 1 Korintus 15 ayat 5 yang tadi kita baca bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Anda enggak baca nama perempuan di situ bukan? Ada baca nama perempuan di situ? Enggak ada. Yang nulis ini siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus salah satu rasul yang menegakkan adat Yahudi dengan sangat tinggi, bahwa perempuan itu enggak boleh ngajar, enggak boleh bicara. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Dia bilang gini, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ibu-ibu abis ini yang semua yang branded harus dikasih orang ya. Terus jangan kepang lagi ya, emas mutiara gak boleh pakai. Ayat 12. Rasul Paulus bilang ini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, bicara soal menjadi pemimpin. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dan dalam segala kesederhanaan. Saya sangat menghormati Rasul Paulus. Tulisan-tulisannya luar biasa. Tapi orang-orang yang menyerang saya dengan ayat ini harus mengerti bahwa Rasul Paulus hidup di budaya yang seperti ini. Bahwa yang melarang perempuan mengajar adalah Rasul Paulus, bukan Yesus.
Dikatakan aku tidak mengizinkan, bukan Allah tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Kalau ayat-ayat ini dibawa ke zaman ini akan terjadi kontroversi luar biasa. Karena perempuan jadi presiden, perempuan jadi menteri, jadi direktur, gak boleh mimpin perintah laki-laki. Kalau semua laki-laki Kristen pegang ayat ini lalu gak mau kerja sama perempuan, kasihan mereka. Well, perempuan gak boleh kepang, untung gue jarang kepang. Perempuan gak boleh pakai emas, ya mama gue jual perhiasan gimana dong? Mutiara saya udah tolak. Pakaian yang mahal saya gak punya, jadi ya aman lah. Nah, intinya yang saya mau bilang gini. Yesus sendiri gimana? Yuk kita lihat Yesus sendiri gimana. Pertama kali Yesus bangkit, justru Yesus menampakkan diri sama Maria Magdalena. Dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi jelas ya ini tertulis, yang pertama kali lihat Yesus setelah dia bangkit adalah perempuan. Emosi deh. Nah, saya mau bilang gini. Yesus menghargai perempuan, Yesus gak pernah ngebedain perempuan dalam pelayanannya. Banyak perempuan ikut dalam pelayanan Yesus dan Yesus gak pernah usir mereka. Kita tahu itu waktu Yesus pikul salib yang ikut dia perempuan. Yang ngusap mukanya itu perempuan. Yang nangis di kakinya perempuan. Yesus gak pernah usir mereka. Saya tadi cerita tentang perempuan yang bekas pelacur, dia dipulihkan hidupnya sama Tuhan. Dia menyekak kaki Yesus. Dan ketika murid-murid mau usir, Yesus bilang jangan. Dan apalagi dalam budaya Yahudi, mereka gak boleh ngomong sama orang Samaria. Apalagi perempuan. Dalam Yohanes 7, ketika di sumur Yakub, Yesus justru minta minum sama perempuan Samaria. Ingat kisah itu? Nah waktu Yesus bilang sama dia, berilah aku minum. Perempuan ini kaget. Dia bilang gini, ayat 9, Yohanes 4:9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ada keterangan lagi. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Wow. Yesus langgar aturan mereka. Yesus ngomong sama orang yang Samaria. Orang-orang yang gak dianggap layak. Orang-orang yang dianggap gak pantas. Lalu yang lebih dahsyat apa? Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Intinya gini. Yesus nawarin keselamatan kepada perempuan ini. Waktu murid-muridnya balik. Di ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Bayangin. Kultur budaya zaman itu, Yesus ngomong sama perempuan aja bikin mereka heran. Hah? Dia ngomong sama perempuan? Orang Samaria lagi. Nah kemudian apa yang terjadi? Perempuan itu meninggalkan tempayannya, pergi ke kota dan berbicara kepada orang-orang di kota itu. Hei mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah ku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saya kasih tahu. Pelajaran yang paling penting dari perikop ini adalah ini. Yesus bicara sama perempuan yang dianggap second class. Yang kedua, orang Samaria yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang gak dianggap layak. Yesus menawarkan keselamatan kepada perempuan itu dan memakai hidupnya untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Mari jangan sibuk menghakimi orang lain. Daripada kita memberitakan Injil, pengajaran, pandangan sendiri. Lebih baik kita mengajarkan Injil kerajaan Allah. Supaya tidak ada yang binasa. Semua orang boleh hidup yang kekal. Ngapain bikin-bikin video khotbah berdebat. Menyudutkan perempuan yang dipakai Tuhan. Buat apa? Buat saya gini. Udah deh gini. Lihat aja buahnya. Apakah jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan? Matius 12 ayat 33, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Buat saya begini, saya gak perlu marah sama pendeta-pendeta itu. Saya cuma sedih dengan jemaat Tuhan yang harus disesatkan dengan pengajaran ini. Saya cuma mau bilang gini, kalau Anda gak mau dengar saya lagi, saya gak apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, yuk kita jangan pakai pelayanan untuk jatuhin orang, untuk menghakimi orang. Mari kita pakai setiap kesempatan untuk bawa jiwa sama sorga. Saya mau khotbah karena Tuhan paksa saya, percayalah. Kalau saya ceritain sama Anda betapa saya melawan panggilan ini. Sampai Tuhan sudutkan saya. Kenapa jadi viral khotbah saya juga gak tahu. Saya juga gak mau.
Tapi yang saya tahu gini, karena Tuhan mau firman-Nya didengar dan jiwa-jiwa datang kepadanya. Saya mau tutup. Mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah, bukan memperdebatkan siapa yang salah. Amen. Yesus sebelum naik ke surga, pertama yang dia lakukan setelah dia bangkit, dia buktikan dia hidup. Supaya murid-muridnya imannya diteguhkan kembali. Nah kita yang mulai lemah, yuk datang lagi sama Yesus. Minta Tuhan bicara buat hidupmu. Beri visi yang jelas, kamu harus bikin apa dengan hidupmu. Itu yang saya lakukan dengan hidup saya. Yang kedua, Yesus kumpulin banyak saksi. Karena manusia enggak bisa lihat di dalam hati. Manusia lihat apa yang di depan mata. Hidup kita harus benar dan jadi saksi Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita pakai waktu kita yang ada untuk memberitakan tentang Dia. Bagaimana Dia telah mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Dia juga bisa lakukan yang sama buat kita semua. Mari bawa banyak jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Jangan memperdebatkan siapa yang salah. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu menolong kami. Supaya kami terus jadi hamba-Mu yang setia. Yang menunaikan tugas pelayanan kami. Menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Supaya banyak jiwa yang datang kepada sorga. Kami berdoa Tuhan, pakai kami jadi pemenang-pemenang jiwa, jadi saksi-saksi Kristus yang setia. Biarlah setiap kami boleh bertobat dari jalan-jalan kami yang salah dan kembali kepada jalan-jalan Allah. Kami boleh menunjukkan kepada dunia bagaimana jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat perbedaan dalam hidup kami dan mereka menjadi percaya. Permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang berdoa. Yang dipakai Tuhan sama-sama katakan, Amen.